Mari sama-sama kita puji dan sembah Tuhan kita di tempat ini, amin. Sebab saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk setiap kita, amin. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita puji dan sembah nama Dia, amin. Come on!
tapi dahsyat bagi Tuhan. Dia Raja pemenang yang memerintah. Ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya, yang bangkit dan hidup untuk selamanya. Yang bangkit dan hidup untuk selamanya. Yesus bangkit dan hidup, yes, untuk selamanya. Oh, sekali lagi, mari sama-sama. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk Papa kami tersayang, Papa, terima kasih ya buat cintanya. Dari Papa, kami belajar tentang pengorbanan buat orang yang tercinta. Dari Papa, kami merasakan asiknya main-main sama favorite person. Dari Papa, kami tahu artinya comfort zone. Dari Papa, kami melihat kasih yang sempurna. Dari Papa, kami kenal Bapa kami di sorga. Sorry ya Papa, kalau kami sering buat Papa kesel, tapi Papa tetap sayang sama kami. Sorry ya Papa, kalau kami kadang-kadang gak nurut sama omongan Papa, tapi Papa tetap kasih big hug buat kami. Sorry ya Papa, kalau kami sering buat Papa marah, tapi Papa tetap selalu jagai kami. Papa, hari ini kami cuman mau bilang, kami adalah anak-anak yang paling berbahagia. Karena kami punya Papa seperti Papa. Kami janji akan jadi anak-anak yang membanggakan Papa. Terima kasih Papa buat cintanya, pengorbanannya, dan keseruannya. Aku sayang Papa banyak-banyak, mulai dulu, hari ini, dan sampai selamanya. Sekarang, kami di sini mau memberikan ucapan dan rasa cinta kami kepada Papa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai Papa selalu. Ian kalau sama Dedi sukanya apa? Bobon ditemenin. Ada Tanjim Monjayu. Di Kembang Tahu. I like when you play around with me and gone a trip together. Suka main sama Dedi ke playground. Main bola sama Kiki. Main bola sama Dedi. I like to play with Daddy. This Ludos. You also like to tell us stories about the Bible, and I really like it because you make the stories in the sometimes serious and scary part. You make it a bit funny, and we just like giggle to your stories. Karena Jupiter kena banget, ada satu kota naik motor. Tasya suka main hujan-hujanan sama Papa. I like to play bicycle with my daddy every Saturday. I love Daddy because Daddy
is funny and takes me to school every day. Happy Father's Day! Happy Father's Day and Father's Day. Happy Father's Day, Father's Day! Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papa. Happy Father's Day, Papa. I love you. Mwah. Happy Father's Day, Papi. Happy Father's Day. Hi, Daddy. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Papi. Happy Father's Day. I love you, Papa. Love you, Dadu. Gimana tangannya? Thank you, Daddy. I love you. Happy Father's Day. I love you, Daddy. I love you so much. Aduh, Kiki. Aten, Yayan, Papi aja. I love you to the moon and back. Happy Father's Day, Daddy. I love you. You make me happy when I fall down. Ouch! You help to carry me. You are so special, special, special to me. Thank you for taking care of me. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, Daddy. You are special to me. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, deep, deep, deep down in my heart. When I am sad, you make me happy. When I fall down, ouch! You help to carry me. You are so special, special, special to me. Thank you for taking care of me. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, Daddy. You are special to me. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, deep, deep, deep down in my heart. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, Daddy. You are special to me. I want to give you a hug and give you a kiss and say I love you, deep, deep, deep down in my heart. Deep, deep, deep down in my heart. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat anak-anak. Wow. Bisa dilihat saudara-saudara bahwa mereka sangat heboh. Halo. Halo Tasya. Wah, kapten ini. Papanya kapten, anaknya juga kapten. Berapa banyak yang diberkati? Lambaikan tangannya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang luar biasa. Dan tentunya kepada para ayah di tempat ini, Happy Father's Day. Ya, suatu kehormatan bagi kita semua menjadi seorang ayah bagi anak-anak kita. Tentunya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jauh melebihi semua pencapaian di dalam dunia. Yaitu adalah menjadi seorang ayah. Saudara bisa dilihat bahwa tim nursery kita sangat berkembang. Ya, anak-anak kita dulu ada 4 anak, sekarang ada mungkin tadi ada berapa? Ada 20 ya.
Dan saya rasa mereka sangat butuh banyak bantuan juga. Ya, tim nursery ya. Bayangkan saudara, saya ngurusin 2 anak aja susah, gimana ngurusin 20 anak. Ya kira-kira seperti itulah tugasnya para nursery. Luar biasa. Tentunya pertama-tama saya mau welcome bagi jemaat yang baru pertama kali datang, jika ada bisa lambaikan tangan. Yang pertama kali datang boleh lambaikan tangan jika ada. Ada di depan 3, welcome, selamat beribadah di ibadah 2 PM Dewasa Muda. Tepuk tangannya kurang meriah, welcome. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu jam 2 siang di tempat ini, ibadah yang dikhususkan untuk para dewasa muda. Nah, bagi kita saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa bagian dari ibadah kita setiap minggu adalah untuk memberikan persembahan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan persembahan kita akan melakukan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan scan QR yang ada di depan atau di QR yang ada di depan bangku saudara. Pastikan atas nama GBI PRJ. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau baik. Kami bersyukur untuk wadah yang Tuhan berikan di tempat ini. Gereja yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyatakan ini rumah kami bersama. Dan kami mau memberikan yang terbaik. Biar kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Biar kami Tuhan, gereja ini semakin hari semakin menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan memberi dengan hati yang sukacita. Pada saat memberi saudara-saudara senyum dalam hati. Karena firman Tuhan katakan God loves a cheerful giver. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara-saudara memberi akan ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah cool. Ya saudara-saudara ya, kami mempunyai saat ini dari 10 kul bertambah 1 kul lagi jadi 11 kul. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kulnya namanya keren banget, namanya Overcomer, artinya lebih dari pemenang. Mana di sini kalau boleh lihat lambaian kul Overcomer, boleh? Yang kul Overcomer mana? Ada berapa? Ada di depan saudara, ada di sini juga, luar biasa. Belum mulai udah ada hampir 20 orang saudara ikut dalam kul, luar biasa ya. Jadi saudara jika ingin tertanam di dalam kul kami, sangat amat luar biasa dan memberkati. Saudara-saudara bisa scan QR yang ada di depan, nanti kami akan mencoba untuk menghubungi dan menempatkan saudara di tempat yang tepat. Ada kul yang khusus singles, ada kul yang khusus young couples yang sudah married, dan ada kul juga yang khusus untuk yang mau menikah ya. Teman-teman yang sudah BPN, yang sudah serius, ternyata juga banyak ya. Tahun depan di antara kami kita akan ada yang menikah kalau nggak salah 6 pasang, luar biasa ya. 6 pasang kalau nggak salah, luar biasa. Mungkin di sini tempatnya perjodohan itu terjadi. Katakan amin gitu ya. Haleluya. Ya saudara-saudara bisa tergabung dalam kul, dan berikutnya tentunya kita akan membutuhkan volunteers yang luar biasa. Nah teman-teman di sini ada berbagai macam divisi. Kalau saudara-saudara mungkin orang introvert, saudara-saudara bisa ada di belakang. Atau saudara orang extrovert, saudara-saudara bisa pilih divisi yang lebih ke arah presentasi. Creative team, praise and worship team, hospitality, multimedia, backstage, community, ushers, greeters, nursery yang tadi saya bilang, dan social media. Untuk nursery khususnya, saudara-saudara bisa melihat bagaimana mereka adalah orang-orang luar biasa. Mereka sendiri juga adalah orang-orang sibuk saudara-saudara. Mereka adalah mamah-mamah muda yang memberikan waktu mereka hari Minggu, dan bukan hanya hari Minggu saja. During weekdays mereka mempersiapkan pelajaran yang terbaik dan arts and crafts yang terbaik supaya anak-anak di belakang sana boleh mengenal Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara yang mempunyai beban untuk mengajar anak-anak, bisa join di tim nursery. Dan juga tentunya yang lain juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah kita membutuhkan banyak teman-teman untuk membantu. Berikutnya adalah tiket HUT. Saudara, 2 PM itu tidak akan pernah mengadakan anniversary. Kenapa? Karena kami percaya anniversary kami adalah bersama-sama dengan GBI PRJ, rumah besar kita. Jadi tahun ini Tuhan begitu baik kepada kita, gereja kita berulang tahun 27 tahun. Ya, di tanggal berapa? 8 Desember. Yang saya dengar katanya tiketnya sudah full semua. Ya saudara yang sudah daftar dan ingin mengambil tiket, saudara bisa ke depan, di depan sana ada counter untuk pengambilan tiket. Saya percaya kita semua pasti akan diberkati. 2 PM sendiri akan melayani di ibadah jam 11
ya bersama-sama dengan tim ibadah raya dan kami percaya kita pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Lalu berikutnya saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi minggu ini yaitu Praise and Worship Night. Praise and Worship Night di Rabu 20 November di tempat ini saudara, di mana kita akan dilayani oleh teman-teman LGLP dan juga yang saya dengar juga ada teman-teman 2PM dan teman-teman JTC dan 316 ikut melayani yang akan luar biasa saudara. Ini adalah Praise and Worship terakhir di tahun ini. So make sure you come bareng-bareng sama Cool, teman-teman Cool dan ikut beribadah bersama dengan kita, pastinya akan diberkati. Berikutnya saudara, hari ini akan kita adakan audisi dancers yang luar biasa. Hari ini jam 4 sore. Bagi teman-teman, ya kriterianya harus wanita ya. Laki-laki tidak boleh. Padahal kalau nggak salah John udah mau nih di depannya. Ya. Bagi teman-teman yang mempunyai talenta untuk menari bisa ikut audisi. Ya, siapa tahu kita bisa melayani bersama-sama. Berikutnya, sosial media GBI PRJ dan sosial media 2PM. Pastikan saudara-saudara follow, di like, di komen daripada kita forward yang julid-julid. Lebih baik kita forward yang memberkati. Amin saudara-saudara. Ya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sejenak. Sebelum kita masuk ke dalam lagu-lagu penyembahan, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk gereja ini. Kami mau berkati Tuhan, rumah kami, GBI PRJ. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tuntun kami ada di tempat ini karena rencana-Mu yang besar. Kami mau berkati para pemimpin kami Tuhan. Kami mau berkati Pak Niko, Dr. Yanto, Pak Willy, semua jajaran pemimpin yang mengayomi di atas kami. Semua orang-orang yang berkorban, membuka jalan, memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Berkati juga 2PM leadership juga supaya kami semakin hari semakin peka akan suara Tuhan. Mengenal suara-Mu, mengenal kehendak-Mu. Supaya kami para dewasa muda Tuhan boleh masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya hadirat-Mu boleh turun di antara kami. Sungguh-sungguh membebaskan dan memulihkan kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
besar. Engkau kudus, 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 Engkau Yesus. Biar kuasa-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami Yesus siang hari ini. Sebab hanya bersama-Mu bahagia kami penuh Tuhan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tak bisa digantikan oleh apapun ya Tuhan. Sekarang ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku. Kau kerinduanku menyembah-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk pergumulan-pergumulan yang Kau berikan, Kau izinkan. Untuk kami semakin dibentuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih untuk tempat di mana kami bisa ditanam. Kami bisa bertumbuh. Pimpin kami Tuhan. Bentuk kami untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk para leader di 2PM yang dengan sepenuh hati mereka memberikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan kepada para jemaatnya. Kau pakai mereka Tuhan, pimpin mereka Tuhan, sehingga setiap jemaat yang ditempatkan di tempat ini akan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan siang hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi pembekalan bagi kami semua. Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, ambil alih setiap persiapan yang ada. Biarlah setiap kata-kata yang keluar, setiap pesan yang keluar datangnya daripada Engkau. Kau berikan juga hati yang siap untuk ditaburi bagi para jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus. Shalom teman-teman semuanya. Menikmati hadirat Tuhan. Senang. Happy Father's Day kepada para ayah di tempat ini. Boleh saya tahu ada berapa banyak ayah di tempat ini? Para ayahnya lagi baru kumpul di sana ya. Jadi di sini lebih banyak fathers to be, ya, fathers to be. Nah, kebetulan di bulan Hari Ayah ini saya ingin membawakan firman mengenai fathering, ya. Semoga firman ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman semuanya, ya. Walaupun hari ini belum menjadi seorang ayah, tapi suatu saat nanti pun kita akan menjadi seorang ayah. Karena panggilan Tuhan kan seperti itu. Pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, perintah Tuhan adalah untuk mereka terus memiliki keturunan-keturunan dan memenuhi bumi. Tapi tanggung jawab itu diberikan kepada kita, para ayah terkhususnya, untuk memastikan bahwa keturunan-keturunan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, saya beri judul tema untuk hari ini adalah Be an Impactful Father. Biarlah kita menjadi ayah yang berdampak Bapak Ibu. Tadi saya baru ngobrol dengan Ko Eradi di ruang VIP, ya, di ruang tunggu pembicara. Saya bilang kemarin waktu Ko Eradi kontak saya, bicara mengenai jadwal hari ini yang seharusnya Ko Randy, ya, tapi Ko Randy tidak bisa hadir. Dan saya bilang ya udah ini bulan Hari Ayah ya betul ya udah kalau gitu kita bawa fathering aja. Nah bertepatan dengan itu sebenarnya saya juga lagi dapat tugas untuk membagikan sesuatu kepada para cool leaders, ya. Kita akan ada pertemuan minggu depan dengan para cool leaders. Saya juga lagi bingung, saya harus ngomong apa dengan para cool leaders nih, apa yang harus membawakan sebagai pesan kepada mereka. Kayaknya semua yang kita bisa sampaikan kita sudah sampaikan. Tapi pada saat saya mereview mengenai materi ini, being an impactful fathers, saya realize sebenarnya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang cool leader di sini, itu enggak bedanya menjadi seorang ayah. Kita diberi tanggung jawab untuk membina setiap mereka jiwa-jiwa yang ada dalam coolnya kita. Kalau Bapak, Ibu atau teman-teman saat ini bekerja misalnya, ataupun bersekolah dan saat itu kalian dipercaya untuk membawai suatu bidang, sama. Sebenarnya we are becoming a fathers. Sebenarnya kita menjadi seorang ayah. Untuk memastikan bukan hanya bidangnya itu bertumbuh, tapi orang-orang yang ada di dalamnya juga ikut bertumbuh. Amin. Menjadi seorang ayah itu, wow, buat saya itu adalah suatu role yang sangat exciting. Mungkin dulu sebelum menjadi seorang ayah saya takut-takut juga ya. Wah, tanggung jawabnya besar ini menjadi seorang ayah. Tapi pada saat benar-benar Tuhan karuniakan anak dan kita mulia, kita terus terang kita pasti jatuh bangun. Karena nggak ada sekolahannya teman-teman.
To be a father itu menjadi seorang ayah nggak ada sekolahannya. Kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari orang tua kita. Kita belajar dari pengalaman teman-teman kita. Kita belajar dari buku. Ya. Dan melalui proses itu dan kita tahu, oh seperti ini loh. Menjadi seorang ayah is a journey. Suatu perjalanan yang sangat exciting. Dan jangan sampai kita pernah takut ya. Karena Tuhan pasti menyertai kita. Asalkan kita tahu fokus kita adalah untuk mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah teman-teman yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 3 berkata begini. Bahwa sesungguhnya anak-anak itu adalah milik pusakanya Tuhan. Dan buah kandungan itu adalah upah. Jadi kalau kita saat ini dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang anak, Tuhan tuh bukan titipkan sesuatu aja. Tapi yang Tuhan titipkan kepada kita adalah pusaka daripadanya Tuhan. Kita bisa bayangkan, kalau saya memiliki suatu barang yang saya sebut sebagai pusaka, pasti ini nilainya besar sekali kan? Sama halnya, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, itu nilainya besar sekali kepada Tuhan. Makanya orang-orang dulu selalu bilang, aduh kalau anak mah udah pasti ada rezekinya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Ini pusakanya Tuhan, Tuhan gak akan telantari. Itu sebabnya kita harus jaga penuh. Hal yang kedua, pada saat kita dititipkan pusaka, kalau saya mau titipkan pusaka saya kepada Ko Eradi, nggak mungkin saya titipkan kepada orang yang asal-asalan, tidak bisa jaga pusaka saya. Tapi pasti saya titipkan kepada orang yang benar-benar mau memelihara. Itu yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Amin. Anak-anak itu adalah pusakanya Tuhan, teman-teman. Dan pada saat kita menjaga pusaka ini, kita harus membuka hati kita untuk belajar, untuk disiapkan. Dan Tuhan pasti cukupkan semuanya. Kenapa? Karena pusakanya Tuhan ini, itu bukan sembarangan. Kepada setiap anak-anak, Tuhan taruh talenta. Tuhan Yesus pernah mengasih perumpamaan suatu hari, ada seorang tuan yang mau pergi jauh. Dan pada saat dia pergi jauh, tidak ada satu orang pun yang dia tinggal, itu tidak diberikan talenta teman-teman. Setiap mereka diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap menjadi 1. Perkara mereka akhirnya melipat gandakan atau tidak melipat gandakan, itu adalah terserah kepada penerima talentanya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kepada setiap kita melipat gandakan talenta itu. Karena semuanya itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita harus kembalikan lagi kepada kemuliaannya Tuhan. Dan teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat kita dipercaya kepada seorang anak, saya punya satu quote dari seorang hamba Tuhan besar namanya Dr. Miles Monroe. Quote ini membukakan pikiran saya. Dulu saya pikir ya udah, anak-anak Tuhan percayakan, kasih makan nanti juga besar sendiri. Betul ya? Enggak begitu loh. Kita diingatkan, quote-nya berkata begini, that the future of our children is not ahead of them. The future of our children is within them. Seringkali kita berpikir, aduh masa depan anak-anak kita masih jauh, sekarang masih TK, sekarang masih SD, boro-boro mikirin kuliah, dia mau jadi apa, nanti aja urusannya. No, sebenarnya masa depan mereka bukan di depan yang jauh sana. Tapi masa depan anak-anak kita adanya di dalam mereka. Yaitu di talenta-talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Perkaranya adalah kepada setiap kita, sudahkah kita memastikan bahwa talenta itu akan bisa dikembangkan. Ibaratnya sebuah benih Bapak Ibu. Pada saat kita menanam sebuah benih, benih ini akan bertumbuh. Dia akan mulai keluar rantingnya, keluar batangnya, ranting, lalu daunnya. Lalu pada saat akhirnya mereka akan berbuah. Pada saat benih ini bertumbuh, ada enggak yang tempelin batang di benih ini? Enggak ada. Pada saat dia mulai mau berbuah, ada enggak yang tempelin buahnya di pohon ini? Enggak ada. Semuanya datangnya dari dalam. Perkaranya, sudahkah kita menginvestasikan waktu kita, memastikan bahwa setiap benih yang kita tanam itu bertumbuh dan berbuah. Amin. Sudahkah kita taruh di dalam lingkungan yang baik, di tanah yang baik, di tanah yang subur? Itu adalah bagian daripada kita orang tua. Kalau kita dipercaya kepada seorang anak, kita pastikan dia ada dalam komunitas yang baik. Kami sangat bersyukur bagaimana pelayanan anak kami
di lantai 9 ini terus bertumbuh. Jumlah anak-anaknya, ya puji Tuhan, ya Tuhan kirimkan terus. Dan guru-gurunya selalu mempersiapkan diri mereka untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak itu. Pada saat itu kita pastikan, sudahkah mereka diberikan terang, sinar yang cukup, kasih yang cukup, sudahkah diberikan vitamin, disiram dengan firman. Ini adalah tugas kita semua Bapak Ibu. Sehingga pada saat pohon itu tumbuh, dia tumbuh tidak menjadi pohon yang kering, tapi dia tumbuh menjadi pohon yang subur, pohon yang berbuah, pohon yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan suka tidak suka, itu adalah tanggung jawab kita. Seringkali kita nggak menyadari, kita berpikir ini kan urusan nanti. No, ini urusan sekarang. Pada saat kita dipercayakan pusakanya Tuhan, pada saat itu tanggung jawab kita sudah mulai. Amin. Ya, kiranya apa yang dibagikan ini bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman semua berpikir bahwa ternyata kita pegang peranan penting loh. Firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 4 berkata begini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah juga anak-anak pada masa muda. Kalau kita baca firman ini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah juga anak-anak pada masa muda. Siapa yang pegang peranan paling penting? Apakah anak panahnya ataukah pahlawannya? Pahlawannya. Kita semua para orang tua adalah pahlawannya. Anak-anak kita adalah anak-anak panah. Banyak dari kita sebagai orang tua, kita nggak mempersiapkan diri Bapak Ibu. Kita melesatkan anak panah, ya suka-suka kita aja. Tapi dikatakan di sini, mereka itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Artinya kita harus siapkan diri kita. Kalau kita mau melesatkan panah ini tepat kepada sasaran, kita harus pastikan bahwa kita equip. Kita harus pastikan bahwa kita terampil. Itu sebabnya kita harus terus perkaya diri kita. Dengan bagaimana caranya kita bisa mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak lakukan apa-apa, anak-anak panah ini masih di dalam tempatnya, nggak kemana-mana. Itu salahnya kita sebagai pahlawan. Tuhan sudah katakan, firman Tuhan jelas peranan kita itu sangat penting. Kemana mereka pergi, apakah mereka tepat, apakah mereka sampai, ataukah mereka kelewatan, ataukah mereka mungkin melenceng, itu ada di tangan kita Bapak Ibu. Dan ini tugas kita untuk memenuhi semua itu. Amin. Being a father, menjadi seorang ayah is a privilege, bukan burden, bukan beban, tapi itu adalah suatu kehormatan. Sekali lagi, karena Tuhan percayakan kepada kita pusakanya Tuhan. Itu sebabnya kita harus care ini, kita harus jaga ini dengan baik-baik. Pada akhirnya semua itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi ada satu istilah, kadang-kadang kita berpikir menjadi seorang ayah hanya sebagai status. Kalau menjadi seorang ayah sebagai status, kita nggak perlu ngapa-ngapain Bapak Ibu. Pada saat kita dikaruniakan seorang anak, otomatis kok kita menjadi seorang ayah. Ada satu quote yang diberikan oleh seorang namanya Frank Abagnale. Frank Abagnale ini kalau teman-teman ada pernah nonton film Catch Me If You Can. Nah, pemerannya itu adalah, cerita ini adalah cerita mengenai Frank Abagnale. Ya, yang dia menjadi pilot, dia menjadi lawyer dan semuanya. Dan dia katakan begini teman-teman, the world is full of fathers, but there are very few men worthy of being called daddy by their children. Wah, di dunia ini banyak ayah secara status. Karena secara otomatis pada saat kita dikaruniakan seorang anak, kita adalah seorang ayah. Tapi apakah kita sudah berfungsi sebagai seorang ayah? Biarlah ini juga mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, yes I'm a father. Ya saya seorang ayah, saya udah punya anak saya 3. Saya adalah seorang ayah. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berfungsi menjadi seorang ayah? Gereja ini Bapak Ibu, rindu untuk memperlengkapi setiap jemaatnya. Ada yang kenal yang namanya Dads for Life Indonesia? Ada yang kenal? Ada beberapa ya. Itu adalah satu program yang dijalankan di gereja ini. Kita bekerja sama dengan Dads for Life Singapura. Untuk memastikan bahwa kita bisa memperlengkapi para ayah. Untuk mereka menjadi ayah-ayah yang berfungsi
Tidak hanya secara status, tapi benar-benar berkontribusi dalam kehidupan anak-anaknya. Kita mengucap syukur, ya, banyak yang diberkati juga. Kita mendengar banyak kesaksian-kesaksian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun generasi-generasi yang baru. Generasi-generasi yang siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Menjadi seorang ayah yang impactful. Menjadi seorang ayah yang berdampak. Ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. To be an impactful fathers, untuk menjadi seorang ayah yang berdampak. Yang pertama, kita harus menjadi source and foundation. Seorang ayah harus menjadi sumber dan fondasi bagi anak-anaknya. Kalau misalnya kita tidak menjadi sumber, ada nggak orang lain yang mau jadi sumber? Banyak. Anak-anak kita bertumbuh kalau kita tidak berperan untuk menjadi sumber bagi anak-anak kita, orang lain akan masuk. Teman-teman di sekolah mereka, apalagi zaman sekarang yang sosial medianya begitu canggih, begitu masif, ya. Apa yang mereka dapat dari sosial media, bahkan dari game yang mereka mainkan, itu pun bisa menjadi sumber. Firman Tuhan jelas mengatakan di Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengangkatnya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah juga menjadi lambang di dahimu. Menuliskannya di tiang pintu dan juga di pintu gerbang. Ini bicara mengenai apa? Kita bicara dahi, bicara mengenai pikiran, tangan bicara mengenai pekerjaan dalam hal yang kamu lakukan. Terus katakan ulang-ulang kepada anak-anak. Ini bicara mengenai firman Tuhan, Bapak Ibu. Saya dulu, sebelum saya melayani, saya lahir baru di tempat ini, tahun 2007. Saya datang ke sini hanya mengantarkan istri saya beribadah. Dan juga anak-anak. Dulu saya nggak ngerti kalau saya harus memperlengkapi mereka. Tapi saya bersyukur anak-anak di tempat sini, wah mereka ternyata bertumbuh secara kerohanian. Dan kalau pulang mereka bicara mengenai firman yang mereka pelajari di sini. Dan saya juga akhirnya pada akhirnya saya juga tertanam di sini. Dan puji syukur kepada Tuhan saya melayani Tuhan. Dan hari-hari ini firman Tuhan itu enggak berhenti saya sampaikan kepada anak-anak saya. Pada saat saya mempersiapkan materi khotbah, saya ceritakan kepada mereka. Saya tanya pendapat mereka. Pada saat kita mesbah keluarga, kita tanya renungan demi renungan yang mereka baca. Apa yang kalian dapatkan? Terus kita bagikan. Karena itu akan menjadi rema dalam kehidupan mereka. Menjadi suatu kebiasaan dalam mereka mengambil keputusan. Tidak akan lepas daripada apa yang mereka pelajari, Bapak Ibu. Nah seringkali kita lupa mengenai hal itu. Ya udah biarin aja. Toh mereka juga bisa belajar sendiri di luar. Tapi belum tentu yang mereka pelajari itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang Tuhan inginkan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahun 2020 kemarin itu ada suatu survei. Survei ini bicara mengenai media sosial, penggunaan media sosial. Jadi di anak-anak punya media sosial Bapak Ibu. Dan ternyata dari survei ini dikatakan hampir 39% dari orang tua yang mengizinkan anaknya pakai media sosial, mereka nggak kontrol apa isi media sosial itu. Jadi anak-anak belajar dari situ tanpa diketahui orang tua. Lalu bagaimana dengan yang 61%-nya? Oh ternyata kita lihat yang paling kanannya, 32% dari yang 61% itu, ternyata orang tua pun dibohongin sama anak-anaknya. Mereka tahu caranya untuk skip apapun parental guidance yang diberikan oleh orang tuanya. Artinya hampir 60% anak-anak pakai media sosial tanpa pengawasan dari orang tua. Itu sebabnya kembali setiap orang tua harus mengambil bagian. Kita harus pastikan bahwa sumber informasi dan fondasi itu kita bangun untuk anak-anak kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus, selain kita harus menjadi sumber dan juga fondasi bagi anak-anak kita, sebagai seorang ayah, kita juga harus menjadi good role modeling bagi anak-anak. Kenapa sih mesti ditulis good-nya? Kenapa kita nggak cukup menjadi role model aja? Karena sesungguhnya menjadi role model itu bukan pilihan Bapak Ibu.
pada saat Tuhan karuniakan anak kepada kita, kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah role modelnya untuk anak-anak kita. Kita nggak bisa lepas, mereka akan lihat apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah menjadi sumber, kita sudah memberikan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan, tapi mereka melihat kita tidak lakukan, semua yang kita berikan kepada mereka nggak ada artinya. Itu sebabnya kita harus menjadi good role model bagi anak-anak kita. Firman Tuhan di Yohanes 5 ayat 19-20 berkata begini, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak itu nggak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Kalau dia nggak ngelihat Bapa yang mengerjakan, wow, Tuhan kita aja melihat Bapanya loh. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Tugas kita sebagai seorang ayah, to be a role model. Kita harus ngerti bahwa yang kita lakukan sangat besar potensinya dicontoh oleh anak-anak kita. Saya nggak mengajarkan kita untuk menjadi munafik Bapak Ibu. Tapi saya mengajarkan untuk kita berubah sebagaimana dengan yang kita ajarkan. Untuk kita walk the talk. Dan biarlah itu yang menjadi role model yang didapati oleh anak-anak kita. Amin. Seorang admiral Bapak Ibu dari US Marshal, dia berkata begini, as is often the case with children, the rule of monkey see, monkey do plays out in the workplace. It's hard to be a good role model. And it's one of the greatest challenge of leadership. Menjadi seorang pemimpin, challenge terbesarnya, ini seorang marshal. Challenge terbesar menjadi seorang pemimpin is to become a good role model. Challenge terbesar menjadi seorang ayah pun to become a good role model. Kita bisa ajari mereka apa yang mereka harus lakukan, tapi kita juga harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita pun melakukannya. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang sekalian Yesus, selain kita menjadi good role model bagi anak-anak kita juga harus memberikan guidance dan affirmation. Kita mau menjadi impactful fathers, kita mau menjadi ayah yang berdampak, tapi kita nggak pernah kasih guidance kepada anak-anak kita. Kita nggak pernah tunjukkan kalian harus ngapain sih. Firman Tuhan di Amsal 11 ayat 14 sudah berkata, kalau nggak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tapi kalau penasihatnya banyak, keselamatan akan ada. Anak-anak kita juga perlu Bapak Ibu. Seringkali kalau di keluarga kita, orang-orang timur, itu urusan mama lu deh. Papa mah urusannya kejar cari duit aja, udah mama lu yang urusin. No. Sebagai seorang ayah kita harus ambil peranan itu. We need to give a guidance. Kita harus memberikan arahan kepada anak kita. Tidak hanya pada saat mereka benar, pada saat mereka salah pun kita harus tegur mereka. Kita harus kasih tahu bahwa ini salah. Firman Tuhan di Amsal 13 ayat 24 berkata begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Artinya kita harus mengajar anak-anak kita. Catatannya adalah ini satu Bapak Ibu, pada saat kita lakukan ini, kita nggak boleh melakukannya atas dasar emosi. Kita nggak boleh melakukannya atas dasar pelampiasan. Kita melakukannya atas dasar mendidik. Tetap harus ada kasih. Amin. Tujuannya adalah untuk kebaikan anak itu. Tapi tetap harus diajar. Pada saat dia melakukan kesalahan harus ada corrective feedback. Tidak selalu pujian demi pujian, pujian demi pujian. Tapi kita harus ingatkan kepadanya, kamu salah loh. Kamu harus lakukannya seperti ini. Tapi jangan kita hanya menghakimi, lu gak bisa lah, lu percuma lah. No, mulut punya kuasa. Tapi kita harus bangun dia. Kalau dia salah, kita harus tegur. Tapi kita harus bawa dia masuk kembali. Amin. Dan kita harus memberikan afirmasi. Kalau dia lakukan hal yang positif, berikan afirmasi kepada dia. Ingatkan kepada dia, you have done a good job. Ya, Tuhan Yesus sendiri pada saat dia mau mulai pelayanannya, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan. Pada saat Tuhan Yesus masuk, dibaptis dan dia keluar, Allah Bapa pun memberikan afirmasi kepadanya.
Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita harus lakukan seperti itu kepada anak-anak kita. Memastikan bahwa, oh saya di jalan yang benar ya. Jadi dia melangkah tidak dengan keraguan, tapi dia melangkah dengan kepastian. Dia tahu ini arahan yang diberikan oleh Papa. Tapi sekali lagi, kita sebagai orang tua harus memperlengkapi diri, ya. Jadi materi yang saya bagikan ini jangan dipotong-potong, teman-teman. Yang di depannya tetap diingat, kita adalah pahlawan yang akan melesatkan anak panah itu. Dan kita harus lengkapi diri kita. Kalau kita tidak lengkapi diri kita, panah itu bisa meleset, nggak kena tujuan. Tapi kalau kita sudah lengkapi diri kita, ini yang harus kita lakukan. Beri afirmasi, but never overdo it. Jangan berikan afirmasi berlebihan. Kita punya tendensi zaman-zaman sekarang, yang kayaknya tuh apa-apa dikasih afirmasi, wah lu hebat lu ini. Ada satu research yang mengatakan itu adalah sumber dari narsistik kepada anak-anak kita. Kayaknya mereka nggak bisa hidup tanpa pujian. Jadi kita jadi orang tua juga harus bisa imbang, ya kita harus jaga-jaga. Yang terakhir Bapak Ibu Tuhan Yesus yang keempat. Sebagai seorang ayah, apa yang harus kita siapkan? Kita harus punya compassion, kita harus punya kasih kepada mereka, dan kita harus punya protection bagi mereka. Anak-anak kita harus mau dekat dengan kita. Kalau kita cuma jadi ayah yang galak, ayah yang menegur, ayah yang selalu bilang, kamu salah, dan kamu salah, mereka nggak akan pernah bisa dekat. Saya selalu bicara kepada teman-teman di That's for Life. Saat-saat ini bukan bicara mengenai being physically present. Kalau dulu kan, ayahnya mana? Oh ya ayahnya ikut. Ayahnya pergi nonton bareng-bareng, ayahnya pergi makan bareng-bareng. Dulu mungkin rasanya cukup ya. Sekarang kita physically present nggak cukup loh. Kayak ada di sini mungkin duduk sama anak-anak, mungkin kita makan sama-sama. Tapi pemikiran saya mungkin nggak ada di situ. Saya lagi main handphone. Ya. Being physically present is not enough. Tapi we have to be emotionally present untuk anak-anak kita. Kita harus ada bersama dia secara emosi. Kalian masih muda. Berarti anak-anak kalian akan lebih muda lagi. Tantangannya makin besar lagi. Seriously. Apa yang kita hadapi saat ini, orang tua kita nggak hadapi. Tapi apa yang kalian hadapi, saya percaya tantangannya lebih besar. Untuk anak-anak zaman sekarang aja, wah mereka punya emosi itu obrak-abriknya gampang sekali. Bullying itu nggak cuma datang secara fisikal, bullying ini dari mulut, dari sosial media, dari mana-mana bisa. Kita harus ada di sana, jagain anak-anak kita. Amin. Saya paling suka yang namanya kegiatan nganterin anak sekolah. Dulu sebelum pandemi di tempat ini, kita ada doa fajar. Kita mulai jam 4.45. Saya selalu kejar tuh, selesai jam 6 pagi, langsung saya pulang ke rumah, anak-anak udah siap sampai rumah saya mungkin jam 6.20, langsung kita jalan berangkat. Ya mungkin 25 menit sampai ke sekolahan. Dan di 25 menit itulah tempatnya saya untuk ngobrol sama anak-anak saya. Karena mereka nggak bisa kemana-mana kan, nggak bisa turun dari mobil kan, mau ke sekolah ya harus ada di situ. Nah itu tempat saya ngobrol, tanya, kemarin gimana kabarnya, hari ini mau ngapain. Bahkan sampai hari ini pun anak-anak saya pulang kantor, saya masih tunggu mereka kita ngobrol. What's happening today? Gimana yang kemarin katanya mau meeting, gimana hasilnya? Oh you udah lakukan ini belum? You udah lakukan itu belum? Untuk mereka sadar bahwa ada seseorang yang peduli, itu means a lot. Itu berarti sangat besar buat mereka. Amin. Ini yang kita mesti biasakan. Mereka perlu kita. Ya, para fathers to be, yuk diingat itu ya. Itu yang keempat. Bagaimana caranya kita, ini saya ambil dari internet, untuk melakukan parenting, ada 4. Ada namanya authoritative, ada namanya authoritarian, ada namanya permissive, ada namanya uninvolved. Yang paling bagus adalah yang paling kiri kalian.
otoritatif. Ekspektasinya jelas, rules-nya jelas, mereka tahu apa yang mereka boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan. Dan mereka disupport, mereka nggak dilepas begitu aja. Kadang-kadang kita tegur anak-anak kita untuk sesuatu yang nggak pernah kita jelaskan ke mereka, kenapa mereka nggak boleh lakukan. Pokoknya pada saat mereka lakukan, gue nggak suka pokoknya ya lu begitu ya. They don't understand, mereka nggak ngerti. Tapi kita sebagai orang tua berikan ekspektasi yang jelas kepada mereka. Ini yang kamu boleh, ini yang nggak boleh. Kalau mereka melanggar sekalipun, ya seperti yang tadi, kita berikan corrective feedback, bukan negative feedback. Different, ya. Oh, corrective feedback artinya kita kasih tahu ini salah, tapi yang benarnya itu apa. Kalau negative feedback, kita cuma bicara, lu nggak bisa. Amin. Ini yang kita harus siapkan, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar apa? Teman-teman yang kasih Tuhan Yesus. Being a fathers, kita harus provide ada 4 hal. Yang pertama, we have to be the source and foundation. Kita harus menjadi sumber dan fondasi buat anak-anak kita. Dan ini memerlukan kita untuk belajar. Memerlukan kita untuk memperlengkapi diri kita sendiri. Jangan kita bilang, aku mau jadi source and foundation buat anak-anak. Tapi kita, ya udah ini gua, mau apa lagi. Itu gunanya komunitas. Kalau di sini ada cool, tadi Koy Radi udah bilang. Oh di sini ada yang buat baru mau menikah, di sini ada yang baru berpacaran, ada yang keluarga baru. Disitulah kita masuk untuk kita belajar. Amin. Yang kedua, we have to be a good role modeling. Being a role model itu nggak perlu diminta. Kita bilang, lu nggak usah ikutin gua, nggak bisa. Anak kita pasti ikutin kita. Kita adalah orang yang dia lihat setiap hari kok. Unless kita nggak ada di situ. Tapi kalau kita ada di situ, itu yang dia contoh. We have to be good, we have to be a good role model. Yang ketiga, kita perlu berikan guidance dan afirmasi. Ya, anak-anak kita perlu, Tuhan aja lakukan itu buat kita. Pada saat mata kita tertuju kepada Tuhan, itu yang dia mau berikan kepada kita. Jalan mana yang kita harus pilih, amin. Dan yang keempat, kita harus punya compassion dan berikan proteksi kepada anak-anak. Percuma kita mau lakukan ini semua, tapi kalau anak-anak kita nggak bisa dekat dengan kita. Build your relationship with your children. Bangun relasi kamu dengan anak-anak kamu. Amin. Sebagai penutup, saya ada satu quote. To the world, you may be just one person. But to one person, you might be the world. Kepada para ayah. Mungkin kepada dunia, kamu itu cuma satu orang biasa aja. You are a nobody. Bukan orang-orang yang diperhitungkan. Tapi tahu satu hal. Kepada anak-anak kita, we are everything. Kita adalah semuanya buat dia. Amin. Oleh sebab itu, perlengkapilah diri kita. Kita terima pusaka itu dari Tuhan. Lengkapi diri kita untuk lesatkan anak panah ini. Tepat pada susut, pada tujuannya Tuhan mau. Dan jadilah fathers yang impactful for your children. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yuk. Boleh kita bangkit berdiri? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka mendapat kesempatan untuk berbagi pada siang hari ini Tuhan. Di tempat ini banyak anak-anak-Mu, baik yang sudah menjadi ayah, baik yang satu hari pun Engkau akan percayakan untuk menjadi seorang ayah. Biarlah apa yang dibagikan pada siang hari ini bisa menjadi bekal bagi mereka semua Tuhan. Untuk mereka menjadi ayah yang berdampak di dalam kehidupan anak-anaknya. Kau lengkapi mereka semua Tuhan. Pakai kami menjadi agen-agen yang mempersiapkan generasi yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Di dalam aktivitas mereka Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Kau pakai mereka, bawa mereka terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati, silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Luar biasa. Saya sangat diberkati saudara-saudara melalui firman Tuhan hari ini. Dan mungkin teman-teman berpikir, aduh kita di sini masih dewasa muda.
belum menjadi bapak. Tapi saya mau sharing sedikit, mungkin untuk sedikit komplimen dari apa yang Pak Willy tadi sudah bahas menurut pengalaman saya. Saudara, saya adalah dulu seorang youth pastor. 5 tahun saya jadi youth pastor. Sekarang saya sudah tahun keempat jadi young adult pastor. Tahukah teman-teman, semua counseling yang terjadi, semua orang yang datang kepada saya karena counseling masalah pribadi, masalah struggle di dalam kehidupan mereka, dari anak-anak youth sampai dewasa muda, saya bisa katakan 95% ada benang merahnya karena bapak yang tidak berfungsi. 95%. Semua yang datang pada saya. Apakah karena masalah emosi mereka tidak stabil? Apakah karena keadaan hati mereka? Kebanyakan kalau saya counseling mereka, saya telusuri. Kebanyakan ada akar masalahnya adalah bapak yang tidak berfungsi. Makanya pada saat Pak Willy bilang mau bagikan tentang fathering, oh of course this is the right word untuk dewasa muda. Mungkin teman-teman pikir, wah tapi saya cari pasangan hidup aja belum dapat Pak. Tapi saya mau katakan menjadi bapak yang baik itu bisa dimulai dari sekarang. Dari sekarang, jadilah pribadi. Kalau teman-teman mau mempunyai keluarga yang indah, keluarga yang memberkati, keluarga yang sangat amat diberkati Tuhan, maka mulailah dari sekarang. Para laki-laki di sini, kalau tadi kita sudah banyak belajar, start now. Jangan tunggu sudah menikah baru jadikan istri dan anak-anak kita itu seperti percobaan. Jangan, tapi mulailah dari sekarang. Kita tingkatkan kualitas hidup kita, karakter kita, supaya kita bisa menjadi bapak yang baik. Amin saudara-saudara. Buat para ladies di tempat ini, carilah pasangan hidup yang mempunyai kualitas seperti itu. Karena bukan sekedar kita menikahi karena parasnya atau eloknya, tapi kita mau membangun kehidupan keluarga bersama-sama dengan pasangan kita, sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Berapa banyak yang rindu mempunyai pernikahan yang luar biasa, keluarga yang luar biasa? Angkat tangannya. Ya, belum semuanya. Berapa banyak yang mau pernikahan luar biasa? Saya berdoa sungguh-sungguh. Dari tempat ini akan ada keluarga-keluarga yang luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin saudara-saudara. Mungkin kau tidak mempunyai bapak yang baik. Mungkin kau tidak mempunyai ibu yang baik. Tetapi satu hal yang pasti kita bisa lakukan adalah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kebenarannya itu yang akan memerdekakan kita. Dan oleh karena itu kita tidak harus mengulangi jejak orang tua kita. Tidak harus mengulangi jejak nenek moyang kita. Tetapi mulai dari generasi kita akan membangun keluarga yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Saudara jangan lupa tanggal 8 Desember kita akan merayakan HUT GBI PRJ. Pastikan saudara mendapatkan tiket. Kalau sudah mendapat, saudara sudah booking, tiketnya bisa diambil di luar. Pastikan kita rayakan bersama-sama. Saya paling sangat mengantisipasi HUT PRJ. Kenapa? Karena saya merasa kita bisa merayakannya bersama keluarga besar kita bersama-sama. Antar generasi, dan saya percaya Tuhan pasti akan disenangkan. Ya saudara-saudara ya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dengan hati yang terbuka, dengan ekspektasi untuk kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dewasa muda di tempat ini, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Selamat hari Minggu.